Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Aravinda Samantha Vira Raghavan merupakan film aksi berbahasa Telugu yang telah rilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Nandamuri Taraka Ramarao sebagai Vira Raghavan, Jagapati Babu sebagai Basi Reddy, dan Pooja Hegde sebagai Aravinda. Inilah alur ceritanya. Suatu hari tepatnya di desa Komadi dan Nalagudi. Tidak lebih dari 10.000 orang tinggal di dua desa ini. Narapa Reddy memerintah desa Komandi dan Basi Reddy memerintah desa Nalagudi. Suatu hari terjadi perselisihan di antara mereka hanya karena masalah kecil. Terlihat beberapa orang sedang bermain kartu di sebuah kuil dekat pohon beringin besar di perbatasan wilayah desa Komadi dan Nalagudi. Basi Reddy kalah dalam pertandingan dan berhutang 5 rupiah pada seorang pria bernama Mahes. Mahes pun mengolok-oloknya. Itu biasa terjadi di pertemanan. Tapi Basi Reddy tak terima. Dia marah dan langsung membunuh Mahes. Akibatnya hubungan dua fraksi ini menjadi tidak baik. Mereka saling balas membunuh. Basi Reddy membunuh ayah Narapa, lalu Narapa menyayat leher ayah Basi Reddy. Dan pembunuhan ini berlangsung sudah 30 tahun lamanya. Basi Reddy mendapat uang melalui bisnis menambangnya dan masuk ke politik. Dia memerintah sebagai diktator selama 20 tahun terakhir. Dia menang bukan karena pemilihan, tapi karena belum ada yang berani menantangnya. Pemimpin partai oposisi menyarankan Narapa ikut berpolitik saja, karena menurutnya hanya Narapa lah yang bisa melawan Basi Reddy. Tentu saja hal itu membuat perseteruan antara dua desa tersebut semakin memanas. Ini adalah Vira Raghavan. Dia adalah anak Narapa yang baru saja pulang dari London. Setelah 12 tahun menyelesaikan pendidikannya. Di perjalanan pulang, ternyata Basi Reddy bersama anaknya, Bala Reddy, sudah menunggu kedatangan mereka untuk menyerang. Setelah itu, Narapa tertembak oleh salah satu anak buah Basi Reddy bernama Subadu. Raghavan yang masih syok melihat ayahnya meninggal hanya diam, hingga sebuah kapak menancap di punggungnya. Raghavan sedih melihat kondisi ayahnya. Emosinya semakin memuncak dan tidak dapat dikendalikan seperti singa yang sedang ngamuk. Dia langsung mengambil golok dan menebas tangan Subadu yang telah menembak ayahnya, lalu menghabisi beberapa anak buah Basi Reddy. Vira Raghavan juga berhasil menyayat leher Basi Reddy. Tak lama kemudian Bala Reddy, anak Basi Reddy datang. Namun saat itu polisi datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Hingga mereka berdua sama-sama merasakan kesedihan. Apalagi Vira, dia baru saja melihat senyum ayahnya, tapi kini telah terbujur kaku. Vira memang tak bisa menerima kenyataan tersebut. Namun Vira berusaha tetap tegar. Dia pergi ke rumah sakit menjenguk anak buahnya yang terluka. Juga pergi ke kantor polisi untuk menjamin anak buahnya yang tertangkap. Vira masih berduka, tapi pemimpin oposisi bernama Sudarsan menelponnya. Tanpa basa-basi, dia meminta Vira untuk menggantikan ayahnya sebagai kandidat calon pemimpin MLA, namun Vira tidak meresponnya. Saat itu nenek Vira menemuinya. Dia lalu menasihatinya dan memintanya untuk tidak terlibat dalam perselisihan panjang antar desa dan menyudahi penderitaan. Di saat yang sama, seorang perempuan hamil mendatangi Vira. Dia adalah Nagami, istri Sivaya. Suaminya masuk penjara karena ikut pertempuran tersebut. Nagamani meminta agar suaminya tidak dibebaskan saja. Jika suaminya bebas, dia akan ikut balas dendam dengan Basi Reddy. Bagaimana jika musuh membunuhnya? Dia tidak akan bisa melihat anaknya lahir. Mendengar itu, nenek kembali menasihatinya dengan berkata, siapapun bisa menang jika dia bertarung. Tapi Vira, orang yang menghentikan perang adalah seorang pahlawan sejati. Setelah memikirkan perkataan nenek, Vira memutuskan untuk meninggalkan desa. Dia butuh suasana baru karena jika tetap tinggal, dia akan terus meratapi kepergian ayahnya. Lanjut cerita, Vira akhirnya sampai di kota Hyderabad. Dia bertemu dengan seorang pemilik bengkel bernama Nilambari yang hendak membeli mobil. Vira langsung melarangnya untuk membeli mobil tersebut karena dulu itu adalah mobil miliknya yang rusak parah akibat tragedi dan memang tidak terlihat rusak karena bodi mobil sudah diganti. Nilambari akhirnya membatalkannya. Dia pun mengajak Vira untuk beristirahat di bengkelnya. Saat di bengkel, Vira menceritakan kisah hidupnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Raghavan. Kalau ini adalah Aravinda. Dia adalah anak dari pengacara terkenal bernama Saradi. Dia mempunyai adik perempuan bernama Sunanda dan adik laki-laki bernama Pratek. Kali ini ayahnya mendapat klien yang meminta bantuan untuk kasus pembunuhannya.
Ayah pun memanfaatkan mereka untuk menjadi pengawal Aravinda. Setiap hari mereka disuruh mengantar Aravinda ke kampus. Tapi ayah Aravinda kalah dalam kasus kliennya. Kliennya pun marah dan mencoba menyakiti Aravinda. Aravinda bersembunyi di sebuah bengkel mobil. Dia melihat Raghav dan memberitahu bahwa dia sedang dikejar 6 preman. Saat Veera Raghav hendak menyerang mereka, Aravinda melarangnya menggunakan kekerasan. Tapi Raghav berhasil mengusir mereka dengan gertakannya saja. Dia membengkokkan kunci pas dan membuat para preman ketakutan. Veera Raghav pun pergi sebelum dia berkenalan dengan Aravinda. Scene pun berlanjut ketika Raghav dan Nilambari hendak pergi ke Mumbai. Di tengah perjalanan mobil mereka diberhentikan karena ada ganjil genap. Nilambari ditangkap polisi atas kecerobohannya mengeluarkan pistol milik Veera Raghav. Merasa bersalah, Raghav meminta tolong kepada seorang pengacara untuk membebaskan Nilambari yang tak lain adalah Saradi, ayah Aravinda. Aravinda kaget setelah melihat Raghav. Juga setelah Aravinda bercerita soal kehebatan Veera membengkokkan kunci pas, ayah pun setuju untuk membantunya dengan syarat dia harus tinggal di rumahnya dan menjadi pengawal keluarganya sampai kasus ini selesai. Raghav setuju. Dia bisa lebih dekat dengan Aravinda. Apalagi Aravinda adalah mahasiswa antropologi yang sedang mempelajari tentang permusuhan antar fraksi. Lanjut cerita saat Raghav mengantar Aravinda ke kampus, dia melihat anak buahnya berada di kota untuk mencarinya. Sehingga dia langsung mengajak mereka ke suatu tempat. Anak buahnya mengira Raghav meninggalkan desa karena ketakutan. Itu membuat Balaredi merasa bangga, mengira Raghav takut dengannya. Namun Raghav tidak menghiraukannya. Dia berpikir, apa yang salah dengan mengalah? Raghav meninggalkan rumah dan ibunya yang janda sendirian bermaksud agar warga bisa belajar hidup dengan istri dan anak-anak mereka. Karena sebenarnya dalam hidup ini, keluarga lebih penting dibanding permusuhan. Akhirnya mereka meminta maaf dan pergi. Suatu hari, Pratek mendapat tugas sekolah untuk membuat cerita yang akan diterbitkan di majalah sekolahnya. Pratek meminta bantuan Raghav dan Raghav pun menceritakan kisah hidupnya soal perselisihan antar fraksi. Saat itu Aravinda tertarik untuk mendengarkan ceritanya. Dia juga menanggapi bahwa untuk menciptakan perdamaian, pahlawan cerita harus bisa meyakinkan orang-orang yang menentangnya. Dengan begitu, perdamaian bisa terwujud. Mendengar itu, Raghav menyadari sesuatu. Lanjut cerita tersebut menarik dan akhirnya diterbitkan. Namun seseorang membungkus minuman dengan majalah tersebut untuk mengelabui razia polisi. Tak sengaja majalah tersebut terbawa angin dan menuju ke seorang di atas ranjang. Ternyata Basi Reddy masih hidup. Reddy menyadari bahwa cerita di majalah tersebut pasti Raghav yang membuatnya, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak yang menulis cerita tersebut. Kebetulan Raghav melihat mobil musuhnya lewat. Dia langsung paham, pasti anak buah Basi Reddy hendak mencari Pratek. Benar saja, mereka sedang mengincar Pratek. Raghav menolongnya dan mengalahkan mereka semua tanpa membunuhnya. Namun Raghav kaget setelah mendengar bahwa yang menyuruh mereka adalah Basi Reddy, yang dia kira sudah meninggoy. Ternyata Aravinda menelponnya hingga 20 kali. Raghav bergegas menemui Aravinda. Tapi Aravinda ngambek, dia merasa bukan prioritas untuknya. Aravi pun meninggalkan Raghav sebelum Raghav menjelaskan alasan mengapa dia bisa telat. Lanjut cerita, Basi Reddy kesal mengetahui bahwa anak buahnya tidak berhasil menculik dan menghabisi Raghav. Dia memerintahkan Balaredi turun tangan langsung untuk memenggal Raghav. Di sisi lain, Nilambari yang sudah berhasil bebas meminta agar Raghav segera pergi dari kota karena khawatir jika anak buah Basi Reddy kembali datang dan menyerangnya. Namun Raghav enggan meninggalkan Hyderabad, apalagi setelah kejadian kemarin. Dia merasa harus melindungi keluarga Aravinda.
Raghafa sudah mengurung anak buah Basiredi yang mencoba menyerang Pratek di sebuah gedung kosong. Raghafa harus segera melakukan perdamaian sebelum semuanya semakin kacau. Dia menemui Krishna Reddy, penanggung jawab politik desa, dan meminta agar Krishna mau memfasilitasinya bertemu dengan musuh untuk membicarakan perdamaian. Krishna Reddy tak percaya, dia menganggap kekerasan sudah menjadi DNA Raghafa dan mustahil mengubah dua fraksi ini untuk berdamai. Sorry, sir. Halo. Tiba-tiba Aravinda memberitahu bahwa adiknya hilang. Ternyata Balaredi berhasil menculik Pratek. Di tengah teleponan, Aravinda juga ikut diculik. Raghafa meminta Aravinda segera memberikan teleponnya kepada anak buah Bala. Raghafa mengancam dan berkata, "Jika kalian ingin membunuh gadis itu, bunuh saja. Tapi setelah itu aku akan menguliti kalian hidup-hidup, agar tahu betapa menyedihkannya aku memperlakukan kalian." Semua orang ketakutan. Lalu melepas Aravinda. Setelah itu Aravinda memberikan teleponnya kepada Balaredi yang membawa Pratek. Dia berkata, "Bunuh anak itu jika kau mau. Tapi aku akan membunuh putramu yang sedang belajar di Bengaluru. Kau akan mendengar berita kematiannya sebelum kau mencapai desamu. Jika kau peduli, segera lepaskan anak itu dan pergi." Sehingga Aravinda dan adiknya pun selamat. Setelah mendengar itu, Krishna menjadi yakin ada peluang untuk perdamaian antar desa dan setuju akan memfasilitasi pertemuan perdamaian antara kedua desa sengketa tersebut. Tapi Saradi kesal dengan Raghafa. Dia meminta Raghafa segera meninggalkan rumahnya demi keselamatan keluarganya. Sebelum pergi, Raghafa berpamitan dengan Aravinda. Raghafa berjanji akan menemui Aravinda kembali setelah dia memenangkan pertempuran. Singkat cerita, pertemuan antara Balaredi dan Raghafa pun dilaksanakan dan disaksikan oleh Sudarsan, pemimpin partai oposisi, dan juga Krishna Reddy. Namun sebelum membicarakan tentang perdamaian, Balaredi dan anak buahnya tidak menginginkan perdamaian dan menyerang Raghafa sendirian. Walau begitu, Raghafa berhasil melumpuhkan mereka tanpa membunuhnya. Raghafa mengesampingkan egonya. Atas nama ayahnya, dia meminta maaf dan menyuruh Bala bekerja sama untuk menghentikan perseteruan yang sudah berlangsung selama 30 tahun ini. Sebagai gantinya, Raghafa akan mundur sebagai kandidat MLA dan mempersilahkan Bala menduduki jabatan itu. Namun jika Bala tidak menyetujui perdamaian tersebut, dia tak akan segan menghabisi Bala. Bala setuju dan segera pergi. Itu membuat Sudarsan dan Krishna terharu. Baru kali ini, ada ketua fraksi mengesampingkan egonya dan mengajak fraksi lain berdamai. Aravinda menelpon Raghafa karena dia khawatir dengan keadaannya. Tapi setelah memberitahu bahwa mereka sedang berada di desa Komandi, Raghafa khawatir dan menyuruhnya segera ke rumahnya. Karena besok pagi Raghafa akan menyusulnya ke rumah. Namun Raghafa pun sangat senang mengetahui Aravinda mencarinya dan mengkhawatirkan dirinya. Sayangnya di perjalanan pulang, mobil Aravi mogok dan tak sengaja bertemu dengan istri Basiredi. Karena tak mengetahui siapa keluarga ini, Aravi dan Nelambari akhirnya setuju untuk menginap di rumah Basiredi. Malam hari, Subadu membuli Marappa karena dia takut saat mendengar suara Raghafa di telepon kala itu. Marappa yang marah langsung memukul kepala Subadu dengan botol. Lalu dia menemui Basiredi dalam keadaan mabuk. Dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya soal Bala yang gagal menculik Pratek. Juga soal Balaredi yang setuju tentang perdamaian yang diikrarkan Raghafa. Hey. Mendengar semua itu, Basiredi marah. Dia membunuh anak kandungnya sendiri. Lebih baik mati daripada punya anak penakut. Itu membuat istrinya histeris dan menyumpahi kematian Basiredi yang gila itu. Lanjut cerita, Basiredi menyebar berita hoak bahwa yang membunuh anaknya adalah Raghafa. Penduduk yang marah langsung menyerang desa Komandi dan perperangan pun terjadi kembali di dua fraksi tersebut, membuat perdamaian yang diupayakan Raghafa semakin tak pasti. Basiredi menemui Raghafa di tempat di mana awal mula terjadi peperangan antar desa. Dia membawa Aravi dan Nelambari. Basiredi berkata bahwa dia sama sekali tidak takut mati, dan jika dia mati, orang Nalagudi akan membalas dendam atas kematiannya.
dan pertumpahan darah akan tetap diwariskan. Dia langsung mengambil pisau lalu mengiris pergelangan tangan Aravinda dan menusuk dada Nilambari. Jika Raghav ingin menyelamatkan mereka, maka dia harus membunuh mereka terlebih dahulu. Sebenarnya hal yang mudah untuk Raghav membunuh Basiredi, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saat Basiredi mencoba menyerangnya, Raghav hanya menghindar. Raghav hanya ingin perdamaian agar keturunan mereka bisa tumbuh dengan baik, termasuk anak Subadu. Sangat mudah membunuh mereka bertiga, tapi dia hanya ingin perdamaian saja. Mendengar perkataan Raghav, Subadu merasa bersalah. Dia yang menembak ayah Raghav, namun Raghav malah tidak menyimpan dendam sama sekali dengannya. Untuk menebus dosanya, mereka pun memutuskan untuk menolong Aravinda dan Nilambari. Tapi sebelum pergi, Subadu memberikan sabit kepada Raghav dan berkata, "Lakukan apa saja untuk perdamaian, aku akan tetap mendukungmu." Karena tak mau dinasehati dan demi kebaikan bersama, Raghav terpaksa membunuh Basiredi dengan sabit, lalu membakarnya. Sehingga warga desa tidak mengetahui keberadaannya. Setelah itu dia pergi menemui istri Basiredi dan memberitahu bahwa suaminya telah dibunuhnya menggunakan sabit yang dibawanya. Tak disangka, istri Basiredi setuju dan langsung mengambil sabit tersebut lalu mencucinya. Dia lalu mengajak Raghav ke desa Komadi untuk menghentikan pertarungan. Sesampainya di sana, istri Basiredi memberitahu bahwa sebenarnya Balaredi dibunuh oleh suaminya sendiri. Hal itu membuat pertarungan berhenti. Lalu Raghav menyalahkan istri Basiredi sebagai pemimpin MLA mereka. Dan tidak siapapun yang boleh menentang keputusannya. Akhirnya perdamaian pun terjadi antara dua desa tersebut. Dan film ini pun selesai. Sayangnya film ini kurang komplit ya guys tentang endingnya. Tentang kisah cintanya Raghav dengan Aravinda. Walau begitu, cukup seru lah film ini. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.